Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari suatu pembahasan yang teramat penting bagi kita semua, yaitu terkait wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat adalah sesuatu yang disampaikan ketika seseorang hendak meninggal dunia. Jika keadaannya seperti ini, maka orang yang memberikan wasiat pasti memberikan hal yang sangat penting bagi orang yang akan ditinggalkan. Terlebih lagi yang memberikan wasiat kepada kita semua adalah Rasulullah SAW, yang mana beliau salah satu sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum atau azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut dari diri kalian sendiri, dari manusia. Dan khitabnya ini kepada orang-orang Arab. Rasul dari kalangan mereka manusia dan dari orang Arab. Ajizun alaihi ma'anittum, terasa berat jika ada sesuatu hal yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian sangat semangat terhadap hal-hal yang dapat membawakan kebaikan untuk kalian, dan terhadap orang-orang mukmin sangat berkasih sayang. Jadi yang memberikan wasiat kepada kita semua yang akan kita pelajari adalah Rasulullah SAW. Jadi wasiat ini bukanlah sembarangan wasiat. Oleh karenanya, bagi kita semua hendaknya perhatikan wasiat ini, kemudian berusaha pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan inilah akan terwujud berbagai macam kebaikan di dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwasanya wasiat tersebut adalah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah, yang mana beliau radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, yang mana wasiat tersebut membuat hati bergetar. Saking dalamnya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka membuat hati para sahabat bergetar. Dan ini menunjukkan apa? Bersihnya hati mereka para sahabat. Karena tidaklah wasiat itu mampu sampai ke dalam hati kecuali hati itu hati yang bersih. Karena di dalam hadis disebutkan perumpamaan ilmu itu, ilmu agama sebagaimana air, yang mana ada yang menyerap air tersebut. Nah, hati ini ibarat wadah bagi ilmu. Ada hati yang mana mampu menerima ilmu sebagaimana tanah mampu menerima air. Nah, salah satu ciri hati yang bersih yaitu ketika diberi nasihat, diberi wasiat, bergetar hati dia. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, wadharafat minhal uyun, dan wasiat tersebut membuat air mata berlinang. Fakulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'idatu muaddi'in fausina. Wahai Rasulullah,
Kata para sahabat, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan, maka berilah wasiat bagi kami. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wat ta'ah, kemudian mendengar dan taat. Insyaallah kita akan syarah nanti hadis ini setelah dibacakan sampai akhir. Jadi wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup setelah meninggalku nanti, hidup panjang, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Lihat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengabarkan suatu hal, akan tapi salah satu sifat beliau tadi apa? Pengasih penyayang, ketika disampaikan ada permasalahan diberikan solusi. Apa solusinya? Yaitu fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian kalian juga berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Yaitu para pengganti Rasul SAW yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, kata Nabi Muhammad SAW, dan jauhilah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang diada-adakan adalah kesesatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tapi kita akan syarah hadis ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Yang pertama, potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Karena tadi telah disinggung bahwasanya di antara tanda hati yang bersih, ketika kita memberi nasihat diterima. Dan ketika kita diberi nasihat, kita menerimanya. Jadi ada dua sisi. Orang yang memberi nasihat dan orang yang diberi nasihat. Jika keduanya berkumpul, hati yang bersih, maka akan masuk ke nasihat tersebut. Kemudian, dalam hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan kebaikan untuk kita semua. Di mana Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya kelak ketika kalian hidup panjang akan mendapatkan pelesihan yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa wasiat. Yang mana wasiat tersebut jika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Wasiat yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang bisa selamat dunia dan akhirat kecuali dengan sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahwasanya ketakwaan ini adalah wasiat yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita. Oleh karenanya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillah. Engkau beramal taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah, dan engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian watatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah. Engkau takut iqab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takwa itu mesti terkumpul pada diri seorang dua hal. Yang pertama, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali harus dibangun ketakwaannya di atas ilmu. Kamu bisa jadi misalkan seorang mengaku bertakwa, akan tapi takwa tersebut dibangun di atas kebodohan, sehingga apa? Dia mengklaim melakukan amal soleh, padahal amal soleh tersebut pada hakikatnya bukan amal soleh, karena amal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya wajib bagi orang yang ingin bertakwa, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Kemudian di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kedua adalah wasam'i wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin adalah hamba saya. Jadi wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua adalah hendaknya kita menaati pemimpin kaum muslimin. Meskipun pemimpin kaum muslimin tersebut seorang hamba sahaya, yang mana dalam Islam untuk pemimpin itu ada aturannya. Secara hukum asal seorang hamba itu tidak boleh menjadi pemimpin. Akan tapi jika seorang hamba tersebut dijadikan pemimpin, maka wajib bagi kaum muslimin menaati hamba tersebut. Sebagaimana misalkan di negeri-negeri kaum muslimin, mereka menerapkan misalkan sistem demokrasi yang mana itu bukan dari Islam, akan tapi sudah dipilih dari sistem demokrasi tersebut, wajib taat kepada pemimpin tersebut. Dalilnya ini, meskipun dipilih tidak dengan secara syar'i, meskipun orang tersebut tidak berhak secara syar'i, buktinya budak, dipilih jadi pemimpin, ketika jadi wajib taat. Dan tidaklah kekacauan terjadi di negeri-negeri kaum muslimin kecuali salah satu sebabnya mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan tidak ada sepanjang sejarah ketika penduduk memberontak kepada pemerintah kecuali kerusakan yang lebih parah daripada sebelumnya. Ini bisa disaksikan oleh realita, bisa dilihat kenyataan yang ada. Seorang atau penduduk suatu negeri memberontak kepada pemimpin yang mungkin memang banyak kesalahan di sana, akan tapi ternyata ketika memberontak banyak sekali pertumpahan darah. Kemudian setelahnya kacau balau. Bahkan apa, ketika misalkan ingin ibadah pun sulit. Kenapa? Keamanannya tidak terjamin. Ini wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan 14 abad yang lalu. Seandainya kita berpegang teguh dengan wasiat ini, tentu apa? Pasti bahagia. Dari mulai ketakwaan, ini muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Di samping itu kita juga apa? Harus tetap bermuamalah dengan manusia dengan cara muamalah baik dengan pemerintah. Tidak ada yang namanya dalam Islam itu memberontak. Seperti misalkan hal-hal yang dapat menjerumuskan pada pemberontakan, misalkan demonstrasi, misalkan tidak boleh. Nabi Muhammad SAW telah memberikan wejangan bagi kita semua, jika ada kesalahan dalam pemimpin, maka nasihati secara langsung. Jika menerima, alhamdulillah, jika tidak, kita telah terlepas dari tanggung jawab kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan seperti ini, kita tidak menjilat. Justru apa? Ketika kita bersikap baik kepada pemerintah, maka itu bagian dari agama kita. Bahkan para ulama menyebutkan hal ini, taat kepada pemimpin, bagian dari manhaj cara beragama yang benar. Betapa banyak misalkan orang mengkaji akidah yang benar, akan tapi di sisi lain dia mencela pemerintah secara terang-terangan. Ini bukan manhaj salaf.
Seandainya kita perhatikan kitab-kitab akidah dibahas terkait taat kepada pemerintah. Nabi SAW bersabda apa? Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Selama memang apa? Perintah tersebut tidak memerintahkan kepada yang jelek. Fa in umira bi ma'siyatin, jika diperintah kepada suatu maksiat, fala sam'a wala ta'a, tidak ada kata mendengar, tidak ada taat ketika kita diperintah dalam hal yang salah. Ketika diperintah dalam hal kemaksiatan tidak boleh taat. Akan tapi jika perintah tersebut ada kebaikan, maka wajib taat. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya perkara yang mubah jika pemerintah yang memerintahkannya, maka wajib bagi kita untuk menaati pemerintah. Kenapa? Karena ini bagian dari agama kita. Bukan bagian dari misalkan menjilat, ingin kedudukan, tidak. Ini bagian dari agama kita. Kemudian selanjutnya di potongan hadis Al-Irbad Ibn Sariyah Abu Sariyah radhiyallahu anhu, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Dan ini termasuk termasuk mukjizat Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, dan itu terjadi. Kita lihat bagaimana kaum muslimin berpecah belah, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah sunnatullah secara kauniyah. Allah menetapkan bahwasanya secara kauniyah kaum muslimin berpecah belah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku ini, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu saja yang selamat. Siapa itu? Ma'ana alihil yauma wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku yang berada di atasnya pada hari ini, yaitu yang berpegang teguh dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, yang berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, mereka lah orang yang selamat, orang yang dijanjikan surga. Adapun selainnya maka terancam neraka. Dan ingat, ketika kita menyampaikan hal ini, bukan berarti kita mengponis orang selain misalkan yang berpegang selain manhaj salaf neraka, tidak. Ini adalah min bab, yakni ini termasuk dari bab ancaman. Sebagaimana misalkan pelaku zina, jika melakukan zina hukumannya seperti ini. Jika mencuri hukumannya seperti ini di akhirat, misalkan ini ancaman. Bisa jadi apa? Allah mengampuni pelaku zina dan pencuri tersebut. Begitupun ini. Orang yang melisi manhaj salaf belum tentu masuk neraka. Karena bisa jadi ada selentilan misalkan orang yang mengaku misalkan manhaj salaf itu apa? Memponis lainnya misalkan masuk neraka, tidak. Justru ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah kita saksikan bersama bagaimana kaum muslimin berpecah belah. Tidak dapat dipungkiri. Dan perpecahan ini sudah terjadi di masa lampau. Bahkan ada dialog dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an terkait hal perselisihan ini. Yaitu Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa kaum muslimin berpecah belah? Padahal kitab mereka satu, Nabi mereka satu." Maka penjelasan ringkasnya yaitu kata Ibnu Abbas apa? Mereka itu memahami Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Adapun kita para sahabat memahami Al-Quran sebagaimana mestinya. Kita tahu Al-Quran tersebut atau ayat tersebut turun berkaitan dengan hal apa. Ketika ada masalah, kurang paham terkait ayat tertentu, kita bisa menanyakan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita salah dalam memahami, langsung Allah yang menegur. Adapun setelah berlalunya masa para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ilmu apa? Sedikit demi sedikit hilang. Ketika ada permasalahan, tidak ada yang langsung negur. Karenanya, di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya perpecahan itu sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT secara kauni.
Akan tetapi beruntunglah kita sebagai kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar menyampaikan permasalahan, akan tetapi beliau SAW memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Yaitu solusinya, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian ketika melihat perselisihan yang banyak, berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Begitupun berpegang teguh dengan sunnah al-khulafai ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lihat, antara hadis yang ini, kemudian hadis perpecahan kaum muslimin yang 73 golongan tadi, saling menguatkan. Di hadis perpecahan kaum muslimin menjadi 73 golongan disebutkan yang selamat itu aku dan para sahabatku yang berada di atasnya pada hari ini. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang selamat itu dari perpecahan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah dengan sunnah yang lain, hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menguatkan. Tidak ada pertentangan sama sekali. Dan ini diantara manhaj seorang muslim dalam beragama, bahwasanya hadis dengan hadis tidak ada pertentangan sama sekali. Ketika misalkan seolah-olah ada pertentangan, maka yang salah otak kita. Karena yang namanya hadis itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saling menguatkan. Al-Qur'an dengan hadis saling menguatkan. Hadis dengan hadis saling menguatkan. Karena di antara ciri khas ahlul bid'ah ketika mereka melihat Al-Qur'an dan hadis dipertentangkan satu sama lain. Misalkan Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Mereka bertentangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan bahwasanya tidaklah ada 3 orang kecuali Allah yang keempatnya dan seterusnya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah bagaimana menggabungkan dalil-dalil yang ada? Tidak mempertentangkan satu sama lain. Karena tadi di antara manhaj kita dalam beragama, beristidlal, berdalil adalah meyakini bahwasanya Al-Quran dengan Al-Quran saling menguatkan. Al-Quran dengan hadis saling menguatkan. Hadis dengan hadis saling menguatkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tidak cukup memberikan wasiat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin, akan tapi beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak hanya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, akan tapi berpegang teguh dengan menggigit dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah tidaklah mudah. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah tidaklah mudah. Karena pasti di sana akan ada berbagai macam ujian. Baik dari jiwa kita. Jiwa kita itu tidak senang berpegang teguh dengan agama. Baik misalkan keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Belum lagi setan di sana menggoda. Jadi yang namanya berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan agama bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa di mana ketika orang berpegang teguh dengan agama seperti memegang bara api. Bara api sesuatu yang panas. Jika kita pegang sakit. Akan tapi jika kita lepaskan, agama kita lepaskan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu zaman lewat kecuali illa ba'dahu syarrun min, kecuali setelah yang itu lebih parah. Kita itu sudah jauh dari masa kenabian. Berbagai macam ujian, cobaan telah melalui kita semua. Dan tidak mungkin kita bisa selamat dari ujian tersebut. Entah itu ujian baik agama kita ataupun dunia kita, kecuali berpegang teguh dengan agama Islam, agama yang benar ini. Oleh karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham.
Ini para ulama menjelaskan apa sebagai kiasan. Karena tidaklah kita menggigit dengan gigi geraham kecuali itu sesuatu yang memang sulit. Karena digigit dengan gigi geraham adalah memang harus dipegang teguh dengan kuat. Kalau dengan gigi depan bisa jadi misalkan copot, bisa jadi lepas. Akan tapi dengan gigi geraham apa? Kita berpegang teguh. Oleh karenanya apa? Ketika kita misalkan menjalankan agama yang mulia ini, kemudian terasa berat, banyak ujian, banyak cibiran, tidak jadi masalah. Yang penting apa? Kita di atas kebenaran. Itu yang terpenting. Karena ketika seorang di atas kebenaran, apapun yang ia hadapi, maka itu pada hakikatnya adalah ladang pahala bagi dia. Ketika seorang di atas kebenaran, apapun yang ia akan hadapi, maka sesuatu yang akan hadapi itu adalah ladang pahala bagi dia. Ketika ia diuji, misalkan dicibir, ingat bahwasanya cibiran tersebut apa? Akan menghapuskan dosa-dosa dia, meninggikan derajat dia. Ketika misalkan dia terasa sulit berpegang teguh dengan agama, ingat bahwasanya apa? Sesuatu yang sulit tersebut akan diganti dengan sesuatu yang indah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Bada'al Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghoraba. Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing itu? Itu orang yang menghidupkan sunnah setelah dulunya ditinggalkan oleh manusia. Begitupun orang yang asing siapa? Orang yang memperbaiki manusia, yang mana manusia tersebut dalam keadaan rusak diperbaiki oleh orang tersebut. Nah, bagi orang yang seperti ini mungkin dia terasa asing, terasa beda sendiri misalkan, apalagi lingkungan yang mungkin yang tidak mendukung, maka akan terasa berat bagi dia. Akan tapi fatu balil ghoraba, beruntunglah bagi orang yang asing. Bukan berarti kita mengasingkan diri misalkan tanpa ada alasan yang benar, atau mengasingkan diri di atas kemaksiatan. Tidak. Orang yang asing itu siapa? Orang yang berpegang teguh dengan agama, orang yang menjalankan agama dengan benar, orang yang mana ketika ada perselisihan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tadi bahwasanya perselisihan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita mendapati perselisihan dari kaum muslimin, Al-Quran ada, hadis ada, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah bahwasanya Al-Quran dan hadis tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW seandainya bersabda, "Fa'alaikum bisunnati," berpegang teguh dengan sunnahku, tentu cukup. Akan tapi di sana ada sabda selanjutnya, "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin," dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini menunjukkan apa? Mesti digandengkan antara sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Mesti digandengkan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Karena tidaklah kaum muslimin yang mereka berselisih itu kecuali mengaku saya di atas Al-Quran, saya di atas sunnah. Akan tapi faktanya apa? Mereka berbeda-beda. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan C, dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya tadi pemahamannya tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Karena yang mampu menyatukan umat ini Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat yang muasal. Kita lihat sejarah. Yang mampu menyatukan kaum Aus dan Khazraj, yang mana mereka itu di Madinah dulunya Yathrib saling perang satu sama lain, berpuluh-puluh tahun saling perang, akan tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab Nabi Muhammad SAW apa? Mereka menjadi bersatu. Begitupun kaum muslimin tidak mungkin bisa bersatu selama-lamanya kecuali harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seandainya misalkan orang mengatakan, ya udah kita misalkan bersatu saja dan saling toleransi dalam misalkan sesuatu yang ada perbedaan pada diri kita. Pada hakikatnya apa? Orang tersebut ingin mencampurkan antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Karena mustahil orang bisa bersatu dengan perbedaan akidah. Mustahil seorang bisa bersatu dengan perbedaan mazhab, mustahil. Oleh karena Allah mengatakan bahwasanya apa?
Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang-orang Yahudi itu bersatu padu, padahal hati mereka berpecah belah, bercerai-berai. Jadi misalkan orang-orang yang mengatakan kita bersatu tanpa harus misalkan mengingatkan satu sama lain, toleransi masalah akidah, masalah ini, itu orang yang ingin mencampur baurkan antara yang benar dan yang salah. Sekali lagi bahwasanya tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasiat terakhir dari Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Bahkan disebutkan di riwayat lain, wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menutup wasiatnya dengan menjauhi bid'ah. Jadi kita adzan dulu sebentar, setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah
لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sebentar. Di akhir wasiatnya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nabi Muhammad SAW setelah mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, beliau SAW setelahnya apa? Memberikan wasiat untuk menjauhi bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya mustahil seseorang bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali dia harus menjauhi bid'ah. Harus. Dan bid'ah ini bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar dalam agama. Kenapa? Karena dia seolah-olah memberikan ta'liq, komentar kepada agama ini. Agama mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama telah aku sempurnakan, kata Allah. Kemudian orang tersebut mengatakan di dalam catatannya, belum ya Allah, agama belum sempurna, buktinya ada syarat ini yang kurang, ada syarat ini yang kurang, ada ini yang kurang, dan terus. Ini menunjukkan apa? Lancangnya orang tersebut apa? Terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya baik. Jadi seorang yang melakukan bid'ah meskipun niatnya baik, niat baik tersebut tidak dianggap. Karena niat yang baik tidak bisa merubah yang buruk jadi baik. Sebagaimana misalkan contoh, ada orang tua, saya niat anak saya supaya hafal Quran. Tapi ternyata tidak punya Al-Quran. Kemudian dia apa? Mencuri Al-Quran. Kita katakan apakah mencuri Al-Quran tersebut menjadi baik disebabkan niatnya baik? Tentu kita katakan tidak. Sesuatu yang jelek meskipun diniatkan baik maka tidak akan menjadi baik. Begitu pun misalkan seorang suami, dia niatnya baik, ingin mencari uang untuk keluarganya, akan tapi dia cari uangnya dengan cara yang salah, mencuri, menipu, bermain dengan riba, maka mencuri, menipu, bermain dengan riba ini bukan menjadi baik disebabkan niatnya baik. Begitupun bid'ah. Ketika seorang mengatakan misalkan saya melakukan ini karena cinta Rasul, saya melakukan itu untuk memberikan sedekah ke mayit misalkan, kita katakan apa? Untuk mencintai Rasul ada tuntunannya, untuk sedekah ke mayit ada tuntunannya. Tidak boleh mengadakan sesuatu hal yang baru dalam agama. Cukup apa yang dicukupkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena agama itu sama. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, agama telah sempurna dan itulah yang menjadi pegangan kaum muslimin sampai hari kiamat, tidak yang berubah. Agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jangan kaum muslimin, Nabi saja tidak berhak membuat syariat, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kewajiban bagi kita jika ingin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, jauhi bid'ah meskipun kecil. Karena tidaklah sesuatu yang besar itu diawali dengan yang kecil. Gunung misalkan sesuatu yang besar, awalnya kerikil, terkumpul menjadi besar. Begitupun bid'ah, kecil, oh tidak mengapa, saya sekedar datang doang. Kayak misalkan ada acara bid'ah, saya cuma datang, nggak ada ikut-ikutan misalkan. Dengan datangnya pun apa sudah membenarkan. Dan ada kisah terkait bid'ah yang mungkin terlihat kecil, akan tapi ujungnya besar, yaitu kejadian di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ada sekelompok orang yang mana mereka itu berzikir bersama. Lihat, ini berzikir bersama, bid'ah yang kecil. Kalau kita lihat misalkan secara zahir, halilu mi'ah, tahlilah 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, zikir bersama. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, menegur. Apakah engkau lebih baik, lebih lurus petunjuknya dari petunjuk Nabi Muhammad, petunjuk para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kemudian
orang yang melakukan bid'ah tersebut apa? Tidak terima. Ya Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Subhanallah, persis apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tidaklah kami melakukan ini kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin khair la yudrak atau la yudrik. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Artinya jika ingin kebaikan, ambil cara yang benar. Tidak boleh dengan cara-cara yang salah. Lihat, setelah kejadian ini, kata perawi hadis ini, aku melihat orang yang melakukan bid'ah tadi, ternyata yang awalnya kecil bid'ahnya menjadi bid'ah khawarij. Memberontak kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat, awalnya bid'ahnya kecil, kemudian yang kecil tersebut mengkokol di dalam hatinya, mencokol di dalam hatinya, kemudian apa? Menjadi bid'ah yang besar. Memberontak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya kejelekan itu tidak mungkin sekaligus. Setan itu pintar, setitik demi setitik. Jalan yang lurus, belokkan dari sedikit, melenceng. Fala mazagu azagallahu qulubahu. Ketika mereka berpaling sedikit, Allah palingkan sekalian. Oleh karena apa? Wajib bagi kita memperhatikan hal ini. Bid'ah bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang besar dalam agama. Di kesimpulannya dalam kajian hari ini, yaitu hendaknya kita memperhatikan wasiat Nabi Muhammad SAW, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di masjid bertakwa, di rumah pun bertakwa. Dalam keadaan ramai bertakwa, ketika sendirian pun bertakwa. Dimanapun kita berada, kapanpun, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya apa? Kita mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Selagi memang yang diperintahkan bukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang taat kita lakukan, sesuatu yang mubah pun kita taat karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pemerintah. Karena Allah kita taati mereka itu. Ini bagian dari agama kita. Karena dengan menaati pemimpin kaum muslimin terdapat kebaikan yang sangat banyak. Negeri jadi tentram. Ketika negeri tentram, kita bisa ibadah. Coba lihat, perhatikan di negeri-negeri yang sedang terjadi peperangan. Jangankan sholat berjamaah, di rumah pun apa? Mungkin roket di atas ya. Bahkan ada yang meninggal dunia dari kalangan keluarganya disebabkan apa? Tidak adanya rasa aman. Rasa aman itu sesuatu yang besar kenikmatannya. Allah mengatakan apa? Ketika menyindir kaum Quraisy, salah satu sindirannya apa? Wa amanahum min khauf, memberikan keamanan dari rasa takut. Salah satu hal yang dapat memberikan keamanan, taat pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak boleh berdemo, tidak boleh mencela, mencibir, tidak boleh. Urusan mereka bermasalah itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun urusan kita bagaimana bisa taat kepada pemerintah karena Allah, bukan karena pemerintah. Kemudian setelahnya wasiat Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya apa? Kita itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Kemudian kita hendaknya menjauhi bid'ah. Ini wasiat yang besar yang disampaikan oleh Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad SAW. Bertakwa, mendengar dan taat, kemudian berpegang teguh dengan sunnah, kemudian menjauhi bid'ah. Jika kita mengamalkan wasiat ini, pasti bahagia dunia dan akhirat. Di dunia ini kita bisa tenang, bisa aman, di akhirat insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allah alam bisawab. Sekian yang dapat ana sampaikan.